Prodi BPI ini tadi mau izin survei dan bertanya. Ini yang pertama, kami ada pertanyaannya. Di Basnas ini ada untuk modal usaha mikro dari dana zakat yang terkumpul nggak ya? Oke, saya mungkin nggak jawab spesifik ya, tapi nanti saya jelaskan secara umum. Jadi di Basnas itu yang namanya bantuan itu terbagi dua. Pertama ada bantuan, ada santunan bahasanya. Kalau santunan itu yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu dia habis pakai. Misal konsumtif itu untuk kita ngasih biaya fakir, biaya orang terlantar, biaya pengobatan, kemudian apalagi yang pokoknya yang biasa dipakai sehari-hari dan dia habis pakai konsumtif ya. Sementara yang kedua itu namanya produktif. Produktif itu bantuan yang sifatnya tidak habis pakai. Nah, produktif itu misalkan gini, satu yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan itu juga dibagi dua. Ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya biaya kuliah. Nah, beda tuh. Kalau biaya kuliah, memang kita membantu mahasiswa atau anak-anak yang masuk kategori orang tuanya tidak mampu. Kalau anaknya kan sama, orang tuanya itu yang jadi masalah. Kalau yang namanya beasiswa, itu bantuan yang sifatnya tidak melihat background orang tuanya mampu atau tidak mampu saja. Mungkin ada prestasi, atau ada jalur lain, atau jalur reward, penghargaan. Itu beasiswa namanya. Nah, yang produktif, yang modal usaha, itu termasuk di bantuan yang sifatnya produktif. Ya, jadi untuk bidang ekonomi produktif, kita bagi tiga. Ya, ada yang namanya pembinaan pendampingan skill atau keahlian. Ada yang kedua namanya pengembangan usaha, dan yang ketiga namanya bantuan permodalan dan alat usaha. Kalau yang skill itu misalkan gini, ada beberapa orang yang punya skill, punya potensi dan itu bisa dikembangkan. Kalau yang namanya modal usaha itu ada dua. Ada yang sifatnya dari nol, ada yang sifatnya pengembangan. Ya, bedanya beda. Kalau modal usaha dari nol itu memang dia belum punya usaha sama sekali. Kalau yang pengembangan itu sudah punya usaha tapi perlu dikembangkan. Nah, yang keseluruhan itu sudah kita laksanakan. Dari awal, dari saya gabung sini 2015 itu semua sudah dilaksanakan. Hanya saja ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, salah satu contoh. Dulu kita menguatkan ke modal usaha. Apalagi Bengkulu, Rejang Lebong ini termasuk wilayah yang kategori tingkat miskin dalam arti tidak punya pekerjaan itu masih tinggi. Ya, masih waktu berapa persen? 11% berapa. Makanya dari pusat di RKAT kita, rencana program itu hanya diminta fokus ke modal usaha, ke produktif. Nah, kita sudah coba, itu udah 4 tahun itu, dari 4 tahun setahun ya, dari 2016, kemudian 2019, 2021, kita coba yang modal usaha, hanya saja tingkat efektifnya itu rendah. Ya, modal usaha yang diberikan itu begini, jadi orang yang punya usaha, sudah katakan punya skill, kita bantu, mereka ini bukan hutang. Ya, ini kan bukan hutang, tapi ini bantuan harus bergulir gitu. Makanya dia dibebankan untuk berinfak. Mengenai beasiswa zakat ini diperuntukkan kepada siapa saja? Apa ada program khusus untuk sekolah madrasah gratis, tahfiz atau bantuan TPA? Ya, baik. Secara umum bantuan beasiswa atau biaya pendidikan kita di Basnas Rejang Lebong ini, dia kalau dulu ada 4 ya, ada yang untuk SD, SMP, SMA dan S1 ya, secara umum. Nah, yang ketika regulasi sudah masuk ke Bengkulu, yang SMA, SMK sederajat itu tidak masuk lagi. Masuk S1 juga sebenarnya itu sudah masuk wilayah Basnas provinsi. Jadi yang kita kabupaten sebenarnya cuma 2, SD sama SMP. Jadi secara umum kita wajib memberikan bantuan atau santunan beasiswa atau biaya pendidikan untuk SD, SMP. Nah, kalau yang kayak S1, kayak kasus kita IAIN, ini karena ada kerjasama kita dengan pihak rektor, makanya itu tetap berjalan. Sebenarnya kalau miliknya ini sudah masuk wilayah provinsi. Nah, itu sudah berjalan. Jadi, nah apakah yang kedua, apakah ada bantuan zakat ini memang berbasis pendidikan Islam secara khusus ya? Secara khusus. Kalau secara umum pertama, kita tidak bisa pilih-pilih, tidak boleh Basnas, tidak boleh milih. Sekolah umum, sekolah agama itu tetap kita layani sebagaimana haknya. Tapi yang kedua, selaku kita berbasis kita juga keagamaan, makanya kita tetap masuk. Ada program namanya beasiswa itu yang untuk ke
ke TPA itu ada beasiswa yang untuk ke rumah tahfiz ya, rumah tahfiz itu ada yang untuk beasiswa mahasiswa atau siswa yang dapat prestasi harus dia keluar Rejang Lebong maksudnya itu ada. Hanya saja dia belum terkoordinir dalam satu paket itu dia. Nah ini saya kemarin baru balik dari dinas, insya Allah tahun ini kita akan mulai tuh. Jadi ada program beasiswa khusus yang memang kita arahkan untuk anak-anak yang tahfiz, anak-anak yang pendidikan agama di SD dan SMP. Itu sekarang sedang digodok MOU-nya, insya Allah ini sudah mulai. Jadi merata nih, dia merata. Kalau selama ini dia tidak merata. Jadi kan tidak semua sekolah itu punya program tahfiz, ya. Tidak semua sekolah punya program keagamaan misalkan. Makanya ini tetap akan kita buat. Kalau yang kemarin itu hanya kepada sekolah-sekolah Islam kan rata-rata kan swasta. Yang jadi masalah, yang swasta tidak berzakat ke kita. Nah, tapi kalau yang SMP atau sekolah umum mereka berzakat ke kita, makanya kita wajib tetap mendahulukan. Jadi dua-duanya penting sebenarnya. Tapi yang berzakat ke kita itu lebih kita dahulukan. Nah, makanya yang ke depan ini kita akan buat semacam MOU dengan Dignas. Insya Allah ini jadi sekolah-sekolah swasta juga, sekolah-sekolah Islam swasta, kita harapkan mereka juga kalau tidak berzakat ada infak ke kita. Makanya kita juga bisa berikan program. Itu insya Allah ada. Jadi ada yang sudah jalan dan ke depan ini akan kita buat secara khusus dalam bentuk paket. Insya Allah. Di sini saya izin bertanya, jadi mengenai survei tadi bagaimana dana zakat itu digunakan untuk misalnya mengembangkan masjid, pesantren, dan majelis taklim misalnya? Oh ya. Jadi saya sampaikan secara umum bahwa di program di Basnas itu, jadi di Basnas dimanapun Basnas ada 5 program pokok namanya. Jadi termasuk kita salah satunya, misalnya kita kan ada namanya Rejang Lebong Cerdas, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Ekonomi Sejahtera, Rejang Lebong Peduli, dan Rejang Lebong Takwa. Itu program umum. Jadi di Basnas itu wajib ada. Nah yang masuk kategori Rejang Lebong Takwa, Rejang Lebong Takwa ya. Jadi Rejang Lebong Takwa itu seluruh yang berkenaan dengan keagamaan. Apa saja di situ? Ya satu. Program itu adalah peningkatan sarana ibadah. Itu tuh. Tapi dia bukan kebangunan, itu bedanya dengan bantuan pemerintah. Kita tidak utamanya kebangunan, tapi lebih pada kegiatan personal. Satu tadi, apa tadi? Pengembangan sarana ibadah. Ya, sarana ibadah. Yang kedua, syiar Islam. Nah, syiar Islam. Jadi pengembangan sarana ibadah, syiar Islam. Dan yang ketiga, semua yang berkaitan dengan potensi keislaman. Nah, untuk penerimanya itu kita tidak patok. Jadi penerimanya bisa jadi pribadi, bisa jadi kelompok LSM, bisa jadi kelompok masyarakat, termasuk di situ sekolah, termasuk di situ madrasah, termasuk di situ pesantren, termasuk di situ non pesantren, semua itu termasuk di dalam bagian yang berhak untuk mendapatkan program. Jadi kalau tanyakan apakah yang sudah menyentuh, hanya momennya biasanya momen Ramadan itu kan. Jadi kegiatan masjid. Nah, cuma bedanya kalau masjid yang sudah di kota itu kita tidak bisa bantu. Yang kita bantu itu biasanya masjid-masjid pedesaan atau langgar atau musola itu ada. Kemudian anak-anak yang di madrasah itu tetap setiap bulan sampai dalam 1 tahun penuh sampai ke hari amal bakti Habdepak itu mereka terdapat. Di samping itu juga yang sifatnya insiden, misalkan ada kegiatan kayak di pesantren di Al-Ma'arif, misalkan pesantren Ar-Rahmah, kalau yang termasuk pesantren di luar kita, yang anak-anaknya punya potensi dan memang layak dibantu itu sudah. Jadi secara umum bahwa lembaga Basnas, Badan Amil Zakat Basnas itu memang itu menjadi kegiatan pertama. Jadi induk kegiatan itu adalah dalam program Rejang Lebong Takwan. Itu tadi yang berkenaan dengan syiar Islam, tentang dakwah, tentang termasuk orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, pembinaan mu'alaf, pendampingan mu'alaf, itu semua sudah termasuk di situ. Kalau untuk mendukung dakwah dan syiar Islam tadi bagaimana? Termasuk mendukung dakwah. Satu misalkan, ada beberapa lembaga, Tarisma kah, atau kelompok masyarakat ingin melaksanakan kegiatan dakwah Islam. Itu jelas, itu satu. Yang kedua, kita juga membantu misalkan gini, ada dai nih, tenaga dai yang harus ke lapangan, harus ke tempat yang jauh, ya kita bantu transport dan sebagainya. Itu udah jalan, itu secara umum. Ya, kalau yang ke lembaga secara khusus itu tadi, dia masuk pada program yang sudah memang kita rencanakan. Jadi ada adik mahasiswa nih, mau berangkat kemana gitu, mau dakwah Pak, kami mau ke Enggano, mau dakwah. Itu bisa kita bantu. Apakah ada di program sosial kemanusiaan berbasis nilai Islam ini program bantuan anak yatim dan duafanya? Tadi yang sebelum sudah saya jelaskan, ada 5 program pokok ya. Ada namanya program berkenaan dengan keagamaan, kesehatan, ada Basnas Sehat, kemudian tentang cerdas itu berhubungan dengan pendidikan. Kemudian ada namanya peduli ekonomi dan peduli kemanusiaan. Nah, seluruh yang tidak termasuk di 3-4 program itu dia masuk ke peduli namanya. Jadi ada namanya program induknya Rejang Lebong Peduli. Ya, Basnas Rejang Lebong Peduli. Apa isi program itu? Satu, itu masuk kategori menghimpun dan ngurusi anak yatim.
Kan kalau dalam syariatnya dana zakat tidak bisa kita gunakan untuk anak yatim, ya kan? Anak yatim tidak termasuk asnaf, tapi statusnya sebagai orang miskin masuk. Jadi bukan yatimnya, miskinnya. Yang ke satu. Yang kedua, kita bisa menggunakan ini dengan dana infak sodakoh, bukan zakat kan. Nah sekarang ini saja, ini program terbaru untuk anak asuh yatim itu Basnas punya kewajiban untuk membina, membimbing, mendidik itu 1.400 anak yatim di Janglobong. Nah itu 1.400 anak yatim itu sudah jalan tahun ini dan kita sedang rekapitulasi dari berkas dan data yang sudah masuk. Itu 1.400 anak yatim. Itu berhubungan anak yatim, itu betul memang anak yatim yang memang kita pelihara, kita dampingi. Kalau duitnya itu masuk ke pengurusan anak asuh, orang tua asuh, tugas kita itu membimbing, membina, menjenguk, apalagi mendampingi, ya kan, itu setiap hari, setiap bulan, sampai setiap tahun. Itu yang berhubungan anak yatim. Yang kedua, yang masuk peduli itu kategorinya juga termasuk bencana alam. Di Basnas ada namanya BTB, Basnas Tanggap Bencana. Hampir setiap kali ada bencana, cuman kita tidak masuk ke respon cepatnya. Karena respon cepat itu masuk di liniernya, masuk di bidang BPBD, Tanggap Bencana ya, atau Basarnas, Sarnas ya. Nah, karena kita tidak ada tenaga yang berhubungan langsung ketika respon cepat. Tapi pasca, setelah kejadian bencana kita masuk, mulai dari memberikan bantuan sembako, makanan pokok, kemudian bantuan lanjutan, bantuan pakaian, sampai ke penyediaan tempat sementara dan rumah. Itu sudah berjalan. Jadi ketika berkaitan dengan apakah program Basnas itu sudah menyentuh kepada program kemanusiaan, itu sudah. Jadi kalau berhubungan dengan kesehatan tadi, kalau seluruh pelayanan berobat gratis itu memang sudah masuk di kita. Hanya saja kategorinya, kategori orang yang memang asnaf, berhak menerima, kan gitu kan. Kalau di program kemanusiaan, kita tidak bisa ngelihat loh, ini muslim atau tidak muslim. Saya banjir. Banjir itu nggak mungkin kan, yang muslim kita bantu, yang non muslim tidak kita bantu. Kalau kemanusiaan tetap kita bantu. Tapi kalau dalam program khususnya kita memang mendahulukan yang muslim. Ya, jadi itu ada masuk di dalam kategori Basnas Peduli namanya. Jadi bencana alam, pengobatan gratis, kemudian pengelolaan anak asuh, anak yatim, 24 itu masuk di Janglobong Peduli. Ya. Oke. Ada lagi? Untuk layanan jenazahnya Pak? Nah, jenazah itu orang sudah meninggal ya? Iya. Nah, ada namanya bantuan uang duka kita. Tapi biasanya itu yang kita bantu, misalkan gini, kita dapat informasi ada orang yang sakit, kemudian ketika kita proses, sebelum kita bantu dia sudah dipanggil. Nah, biasanya kita bantu. Tapi secara umum itu kita belum. Ya, jadi tapi ke depan itu program itu bakal ada ya. Sejauh mana zakat untuk membangun jangka panjang? Oke, baik. Pada prinsipnya Basnas itu dia punya tujuan, ada dua tujuan. Satu untuk membangkitkan kesadaran tentang pelaksanaan keagamaan. Yang kedua sebagai membangkitkan ekonomi umat, ya ekonomi umat. Yang kesadaran beragama ini bagaimana Basnas berperan dalam rangka untuk ikut serta membangun secara non fisik ya, masuk tentang penyiaran Islam, tentang dakwah Islam, tentang memberikan penyadaran edukasi Islam. Yang kedua yang berhubungan langsung dengan ekonomi umat. Ini kan PR besar di negara kita sekarang. Kita di Bengkulu ini, kalau secara umumnya, kita belum bisa merancang RKT itu untuk arahnya ke perekonomian. Itu sebenarnya. Karena di Rakernas yang tahun yang lalu, karena Bengkulu masih masuk kategori daerah tertinggal gitu. Kita ini masuk sama dengan NTB, sama dengan Papua Barat, itu masih masuk Bengkulu. Karena masih tinggi tingkat ekonomi. Artinya bantuan itu masih banyak ke konsumtif. Habis pakai. Nah, makanya untuk mengarahkan itu kan perlu waktu. Ya, jadi perlu waktu. Apakah maunya kita seluruh bantuan itu lebih ke produktif? Tapi tingkat konsumtifnya masih tinggi, belum bisa kita lepaskan begitu saja. Apa yang produktif tadi? Salah satunya tentang beasiswa, misalkan tentang perekonomian, yang pembangunan unit-unit usaha masyarakat, itu sudah kita laksanakan. Hanya saja memang baru lebih besar ke konsumtifnya. Ya, lebih besar ke pengobatan, kemudian biaya hidup. Ya, itu memang masih tinggi kita. Hampir di provinsi ini, hampir seluruh kabupaten kota ini memang masih tinggi. Jadi ini Pak, sedikit bertanya, mungkin mengapa Bengkulu ini sedikit tertinggal Pak dari daerah-daerah yang lain? Ya, nanti tanya sama Helbi ya. Jadi posisinya gini, kita provinsi Bengkulu ini udah lama sih, PR besar kita banyak sih masalahnya, banyak PR besarnya. Ya, istilahnya kalau saya tidak bisa berbicara banyak masalah itu, cuma yang jelas, yang fakta yang ada di lapangan sekarang, tingkat ekonomi kita masih menengah ke bawah, ya masih menengah ke bawah. Pola pertanian kita masih banyak tradisional, pola dagang kita masih banyak yang tradisional, apalagi itu. So, banyak pola-pola yang kita masih belum mengarah ke kemajuan ke depan. Makanya dengan Linggo aja kita banyak tertinggal kan itu.
banyak faktor apa? Jadi Bengkulu banyak tertinggal Pak, banyak faktor yang Iya, terjadi banyak gitu ya, Pak. faktor, ya banyak faktor. Ya pendidikan juga, masalah apa kesadaran masyarakat juga masih tinggi gitu. Ya. Izin Pak, sebelumnya di pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat ini, apakah sudah ada mustahik dari muzaki gitu? Kalau simpelnya nggak mungkin nggak ada, ya. Tapi sekarang yang kita lihat itu indikator, ya untuk menentukan seseorang itu masuk kategori muzaki atau mustahik itu perlu indikator ya. Indikator itu pertama misalnya gini, sudah seberapa layakkah mustahik yang kita bantu itu sudah punya pekerjaan yang layak. Di dalam Basnas itu ngitungnya begini, satu orang itu kalau dia cuma ada uang satu orang itu dinilai cuma Rp3.000, jadi dia masuk kategori fakir. Kayak gini, kalau anak di rumah itu 5, berarti 15.000 mestinya masuk duit ya. Kalau bapaknya cuma dapat 15.000 satu hari, dia masuk kategori fakir. Kalau kategori miskin itu dia Rp7.000. Jadi kalau di rumah itu ada 5 orang, satu istri dengan 3 orang anak, sama jadi 5 orang, mestinya kalau uang yang didapat oleh orang kepala keluarga itu satu hari sekitar berapa tuh? Kali 7.000, 35.000 ya. Nah, berarti dia masuk kategori miskin. Kalau 35.000 satu hari, katakanlah 50.000 satu hari, sebulan berapa? Dia cuma dapat 5 kali 3, 15. nah berapa tuh? 1.500. 1.500. Jadi orang yang punya pendapatan 1.500.000 dia kategori miskin. Belum bisa disebut dengan muzaki. Itu kategori. Yang kedua tentang pendidikan. Kalau di rumah itu masih ada yang sudah anak yang masih nggak bisa sekolah, dia kategori mustahik itu. Nah, ya, yang ketiga itu tentang kesehatan. Ketika orang di rumah itu masih bolak-balik berobat dalam kategori pengobatan gizi yang berkenaan dengan makanan, pola hidup, ini kategorinya kategori mustahik. Nah, jadi gitu. Nah, jadi apakah sekarang Basnas punya bagaimana masyarakat mustahik ini kita ajak menjadi muzaki? Dia perlu 3 ini tadi. Pertama, kita berikan pekerjaan yang layak, kemudian kita berikan pendidikan yang layak, kemudian kita jaminkan kesehatan yang layak. Nah, jadi sekarang di Basnas ini apakah 10% aja belum nyampe? Ya, orang yang kita masuk program ekonomi saja dari 200 contoh ya, 2019 ada 280 orang yang kita bantu, satu orang 1 juta. 1.280.000 orang itu kepala keluarga. Itu dalam 1 tahun yang masih bertahan dan sudah kita katakanlah kita bebaskan dari kategori mustahik itu hanya sekitar 799 orang dalam 280. Jadi persentasenya kecil kan, kecil sekali. Dan itu pun bertahap. Jadi kalau secara umum itu belum nyampe 10% sebenarnya dari program perekonomian itu yang mengajak orang dari mustahik ke muzaki itu bisa tercapai. Tapi kalau kita ngambil 1 poin saja, misalkan pendidikan. Kalau sekarang ini hampir semua rumah tidak ada yang anaknya yang tidak sekolah kan, karena ada biayanya. Untuk kategori itu kita sudah jadi persentasenya sudah naik. Sudah di angka 20%, sudah di angka 30%. Kesehatan kita masih di angka 27%, sekitar 27%-an gitu. Jadi kalau secara real kalau kita cek satu persatu kecil angkanya. Ya hanya kita melihat secara umum. Ya, misalkan di daerah, misalkan di Tunas Harapan kita ada 20 orang kita bantu. Dari 20 orang itu yang bertahan usaha jalan terus, kemudian infaknya sudah ada, kemudian sudah belajar berzakat, itu yang kita masuk kategori muzaki. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together.